Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa lam nakun linajtami'a lawla an hadana ar-rahman. Wassalatu wassalamu ala sayyidi walad adnan sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila akhir zaman. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabih Mustaful Qadim qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم صاع من بر على كل امرئ صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى بين أو رقيق. الحديث. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسر لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان برب ذلك النعيم. اللهم آمين يا رب العالمين. Para hadirin wal hadirat jamaah Masjid At-Taqwa Desa Cangkring yang sama-sama kita semoga selalu dicurahi rahmat, maghfirah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di hari yang ke-28 ini, di hari yang ke-28 bulan Ramadan ini, kita masih diberikan Allah Taala kesempatan dalam keadaan sehat walafiat hingga kita dengan petunjuk serta pertolongannya dapat berkumpul di masjid yang mulia ini guna mengisi bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini untuk kita memperbanyak amal saleh, melaksanakan sholat berjamaah, kemudian kita melaksanakan majelis taklim, menunggu waktu isyarat. Semoga apa yang kita lakukan ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang maknanya siapa yang melaksanakan sholat berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah mujawirin, kemudian dia berzikir itu hingga sampai terbit fajar, lalu melaksanakan 2 rakaat, maka seolah dia memberikan pahala haji dan umrah yang sempurna. Adapun kita duduk-duduk begini, walaupun tidak ada yang dibaca, maka hukumnya kita sedang berzikir. Walaupun dia diam saja kan, mana arahkan saja, apa yang disampaikan oleh para penceramah, maka dia dianggap berzikir. Karena Imam Nawawi mentakrifkan atau mendefinisikan zikir itu adalah kullu ma utiba ala fa'ili. Arti zikir itu setiap sesuatu pekerjaan yang diberikan pahala atas yang melakukannya. Ketika dia duduk-duduk di sini, niat-niat hendak mendengarkan ilmu, maka diamnya dia duduknya dia ini dihukumkan berpahala. Nah, pahala setiap apa orang mengambil pahala itu dikatakan sebagai falahu zikir. Nah, sehingga kita kada lepas dari zikir sekarang ini kan. Sambil-sambil kita menunggu isyarat tadi. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ulun bacakan tadi adalah hadis yang berkaitan tentang melaksanakan pembayaran zakat fitrah. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sa'un min burrin." Zakat fitrah atau zakat fitri, jadi 2 macam lah bahasanya. Jadi misalnya orang berniat nawaitu an ukhrija zakat al-fitri, jujur aja itu lah.
Jadi ada dua bahasa. Kalau di hadis Nabi itu disebut zakat fitri. Tapi kalau kita mahir sudah belajar fikih disebut zakat fitrah. Maka kedua-duanya ujur saja keduanya. Kalau pemahiran kita kan bisa beri zakat fitrah. Nawaitu an ukhija zakat fitrati. Itu yang kita biasa di kampung-kampung. Orang Jepang itulah. Tapi kalau ini kan ada orang memberikan bacaan-bacaan kan kertas lembaran kertas atau dari Kemenak itu biasanya bacanya nawaitu an ukhija zakat fitri. Maka bujur saja keduanya lah. Tapi kita sudah menyebut zakat fitrah. Kan? Jadi zakat fitrah itu berapa kadarnya? Nabi mengatakan sa'un min burrin ala kulli imrin. Satu sok ini kita gentang lah. Karena gentang itu kan ada yang harus lagi, adanya litar lah. Nah, itu kan gentangnya ada sama gentang kita. Kalau kita berapa segentang itu 5 liter berapa? Yalah, segentang 5 liter lah. Nah, ada ini bila segentang ini 4 mot, benar. Jadi kita litar urut Arab mot. Kita gentang urut Arab sok. Pakai ayan lain sak nang sampean dah. Baik lah. Sok. Sok dan ayan sok. Kita itu gentang fitrah. Ya itu ukurannya kan. Kalau berkilo berapa? Kalau punya takar liter 3 liter setengah lah. 3 liter setengah kalau begitu 2 kilo 7 bukan aja. Gimana jadi ulama sebenarnya kan Nabi itu mengarahkan untuk fitrah itu pakai takaran ditimbang daripada mempas-pasakan. Mereka kan iya pakai takaran. Nabi itu malah jadi fitrah pakai takaran bukan pakai timbangan, gitu kan. Orang Jawa kan pakai timbangan kan kilo-kilonya, bukan beras sekilo kan orang Jawa. Jadi kita kalau beras liter kan kita pakai takaran. Kalau di Jawa kan pakai timbangan. Nah, lalu apa lagi saya tadi satu sok itu tahu juga kalau kita liter 3 liter setengah. Kupas itu kan supaya kada campur lagi kan orang beri hitung 3 liter sambil susu ya. Nah, ini kan 3 liter setengah sudah sampai lagi dah. Kemudian itu yang dikeluarkan daripada bur. Bur itu adalah gandum kualitas baik. Berarti harganya terlarang tuh lah. Bur itu kan gandum kualitas baik. Kalau gandum nang tahu bahasa Arab itu syair. Syair. Jatah kita kan beras itu beras unos lah. Nah, itu kan. Atau beras yang biasa pulang. Nah, tak ada pulang, beda pulang harganya kan. Nah, maka Nabi mengajarkan dengan gandum tadi 1 sok 4 mut tadilah. 1 mut itu kurang pada 1 liter. Makanya tadi selisihnya kalau 4 mut, liternya adalah 3 liter setengah. Nah, kan kita harus mut pada liter. Nah, selisihnya kayak itu kan, kurang lebih demikian. Jadi nang berbicara kayak apa pulang? Apakah orang tua anak belain takarannya sama aja? Sagir nang masih anom, nang baru balik, nang masih ke anak, au kabir atau Tuhan. Horin nang merdeka kan, au abin atau budak. Jadi beri ada budak kan dapat diperjualbelikan manusia itu. Nah, maka sesuatunya yang kita ada. Zakarin lelaki kah, unta bibinikah, ganiyin nang sugih kah, au fakirin nang fakir kah. Sama pukul rata. Setiap orang mengeluarkan zakat fitrah 4 mot. Sama aja beradaan ya. Cuma bagian pamakan masing-masing. Nang mahir makan nang tauho silakan, jenis nang tauho dipikrahkan. Nang mahir makan nang nyaman kada boleh beturun ya. Nah, itu hanya pengkhianatan lah. Jadi apa yang biasa kita makan, jenisnya kan itulah yang kita fitrahkan. Karena zakat fitrah itu kan zakat badan. Arti badan itu kan apa kita makan, itu yang kita fitrahkan. Kan ini ada zakat mal, ada zakat badan. Badan itu ya diri itu kan makanannya yang difitrahkan. Kemudian amma ganiyukum fayuzakkihillah. Mun orang itu jadi sugih lalu berfitrah, itu aku harapkan jadi mudah Allah telah sucikan orang itu. Berarti orang berfitrah itu mensucikan diri kembali jadi fitrah. Fitrah itu kan awal-awal kita ciptakan tanpa ada dosa. Harapan dengan kita berfitrah, maka dosa kita diampuni. Semoga Allah sucikan orang yang sugih itu ketika dia mau berfitrah. Wa amma fakiruhum, amun fakir kan pertama kan ya sudahnya mensucikan diri dengan fitrah, maka tambah lagi Nabi fa yaruddullahu alaihi aktsara mimma a'ta. Maka semoga Nabi Allah balas orang fakir itu mau berfitrah, nanti fakir ini kan tauho lah. Nah, ini kan tauho pas-pasan aja bisa harta berfitrah juga kan. Nah, maka aku harapkan jadi semoga Allah membalasnya
lebih banyak dikembalikan Allah Ta'ala kepada dia balasan harta karena dia berfitrah lebih banyak dari yang dia berikan. Artinya rezekinya kemudian jadi tambah meningkat. Orang fitrah adalah harapan Rasulullah dan doa Rasulullah kepada umatnya. Jadi kalau misalkan orang pakai duit panjang ya Pak, nah pakai duit itu bukan pendapat Imam Syafi'i. Jadi 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Hanafi dia membolehkan berfitrah pakai duit. Ada pun yang lain ada. Nah kalau membolehkan tetap makanannya anjulung. Bagi dengan makan kita masing-masing pulang. Nah dan dia tinggal pagian segalanya. Karena di zaman Rasulullah belum ada beras. Ada beras di dunia, dimana sampai ke Makkah belum kan? Kalau sampai ke Makkah Madinah ada. Kada sampai ke Makkah Madinah belum. Ada beras di dunia nih kan? Cuma dia Nabi tidak sampai beras ke Kota Madinah. Sehingga beras kada terbuat dalam makanan-makanan yang dijadikan untuk bahan berfitrah. Tapi kenapa kita fitrah pakai beras? Kita ini menggunakan kias. Arti kias itu menyamakan suatu hukum dengan hukum yang lain karena ada alasan yang tepat. Beras itu kan disamakan lawan gendong, sama-sama pada dihumai kan, kemudian kawa disimpan. Nah itu sehingga beras kawa dijadikan zakat fitrah. Nah ini pendapat kita nanti kita Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi tidak boleh bilang kita pakai beras. Hanafi tidak boleh kita pakai beras. Ada buat di hadis Nabi kita buat beras, ada buat dalam makanan-makanan yang difitrahkan. Nah itu kan. Cuma pulang mazhab Syafi'i pulang kada mendukung pulang berfitrah pakai duit. Nah, kenapa? Jadi kalau misalnya kita bicara pakai duit, paksa umpat nang Hanafi. Hanafi apa kata dia? Beras, kata berapa harga gandum, berapa harga kurma. Itu nang diambil patokannya kan. Nah, itu jadi di Kemenak ada kan ternyata. Nah, orang mengambilkan atau harga-harganya atau standarnya. Ya kayak itulah kata kita tahu kan. Kita beras. Sama juga kita kan kurban pakai hadangan. Ada juga kan hadis Nabi kurban pakai hadangan. Nah ada kurban pakai unta atau kan kambing hadis Nabi itu kan. Nah maka itu menggunakan kias juga kan. Dan kita melihat Syafi'i ini ada menggunakan untuk pakai kias. Dan itu dibenarkan. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata ujar sidin farada Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min syair ala al-abdi wal hurri wal dzakari wal unsa wal saghir wal kabir minal muslimin. Jadi sama tadi kan yang difitrahkan tuh ujar sidina Abdullah Umar waktu itu ada gandum. Nah maka gandum difitrahkan. Pokoknya makanan yang kita itu nah ada di kota Madinah. Di sini disebutkan adalah gandum. Ada gandum kualitas baik, ada gandum kualitas biasa. Kemudian Rasulullah wa amara biha, Nabi perintahkan untuk berfitrah itu antu ada qabla khurujin nas ila shalah. Jadi ada batasnya kan? Jadi jangan sampai berfitrah itu sudah tuntung salat Id atau sudah mengadakan salat Id. Nah, jangan sampai tak sudah mengadakan hari raya hanya berfitrah, itu diharamkan bila sengaja kayak itu. Sengaja melambatkan fitrah hingga tuntung salat hari raya. Cuma waktu yang paling afdal, waktu yang paling besar pahalanya berfitrah itu sebelum pagi, sebelum kita melakukan salat Id. Nah, jangan misalnya ke masjid ini kan. Nah, ke masjid ini pulang kan. Nah, sambil pulang ke masjid, atar lu fitrah. Di mana misalnya kan yang kita atar fitrah nih. Yang kita target, yang kita beri fitrah nih. Jadi salat ke masjid, atar kita fitrahnya. Sambil berdoa ke masjid kan, atar fitrahnya apa? Siapa kita atarin yang kita fitrahi itu paling afdal. Pagi-pagi paling afdal. Pagi-pagi hari raya sebelum melakukan salat Id. Paling benar pahalanya gitu. Nah, jadi amun belum bisa mengilmi, mari kita kerjakan walaupun sehari sebelum itu boleh. Karena suatu nilai ibadah itu kan kita dapat nambah itu yang sampai kita tinggal. Cuma misalnya kita amahiran sudah malam kan malam merah. Raya kan kita aja malam raya kita fitrah aja. Jadi panitia ada kan misalnya kan teman-teman yang mengadakan nih. Nah, siang ada tema orang lagi. Nah, kita sekali-kali mengadakan kan supaya apa suatu pada amal kita ada atau ada ketinggalan. Kita melakukan memberikan atau membayar salat fitrah ini sebelum kita melaksanakan salat ini. Kayak apa? Misalnya kali ingat ya.
Nah, anak mencoba amalkan itu sedihnya. Aku sekali namanya aja. Berbicara ya sebelum pulang ke masjid sebelum mengajar salat itu berbicara dulu. Sesekali mengamalkan banyak aja. Lah aja nabi ini pas kali ingat namanya. Kamu heran bang, mengunyur ke masjid ini kan. Tontong sudah bersalaman, raya astagfirullah aja. Belum ada salat fitrah aku nih. Nah, kalau memang kada ingat, ada apa? Kada ingat dah, wah kan? Maklum, kan ingat dari maafin ya. Cepat ya, bulik lagi atas fitrahnya. Siapa tadi? Jangan, sudah terlanjur itu parai lagi, mau parai. Jangan fitrah itu wajib. Kalau mau parai, tetap aja dulu fitrahnya. Cuma kan apa tadi uji pada waktunya namanya. Cuma lantaran kada sengaja, maka itu kada apa-apa. Tetap nilainya kan dapat nilai seperti yang biasanya. Nah, tapi kalau ada kesengajaan bang, dasar kalian berbicara, istilah berbicara aja, boleh berbicara aku aja. Ada kan maaf nah, kan ini salah bang inilah salah bang. Amun kita puasa aja, sekali puasa aja, namanya diangkat. Nah, kan hadis Nabi namanya ujar Nabi kan pahala puasa itu terkatung-katung antara langit dan bumi, kan? Kecuali dengan difitrahi, bila difitrahi hanya pahalanya itu ada dilaporkan oleh hanya sempurna pahalanya. Amun puasa sebulanan kada berfitrah, maka pahalanya itu amun kada kurang atau parai. Ya kurang lah. Atau apa? Bisa parai juga kan kalau memang sengaja melecehkan. Nah itu kan Nabi itu itu memberikan apa? Hadis Nabi itu itu memberikan apa? Gambaran. Nah, kalau ada orang berpikir jadi jangan diangkat oleh jadi cara fitrah dia kan kita kan mengatakan dikan amanah naik kan. Hanya ada purakan kada pola purakan loh kecuali ada nama malah fisih lah. Manggil diri kan mana nih mengawani. Nah, dikawani oleh zakat fitrah hanya naiknya kan. Hanya naik dilaporkan nih diberi pahala. Jadi zakat fitrah itu sebagai anunya janganlah stempelnya kan, sebagai namanya nih syarat utamanya agar pahala puasa itu diangkat, dinilai. Nah, kalau orang pikiran, amun sudah puasa diparahi juga aja, baru fitrah. Nah, kayak itu pikiran oleh itu sebenarnya salah kan, sama sudah puasa parahi, fitrah belum parahi, dua kewajiban dan tinggalkan. Coba. Jadi tak baik sama fitrah itu dilakukan walaupun orang itu memang ada puasa, memakan. Lalu misalnya kan kada bisa jujur lah puasa bulan kambingan, lalu pulang berfitrah maka kada hakun. Nah bisa ya kalau itu kada berfitrah, siang itu kada berfitrah, tonton sambil salat Id, pas kawanan. Nah kawanan, tabro kawan ini baik teman ya, pandir, pas bisa fitrah. Nah kawan ini kan juga bagus, maka mandiri kan, akhirnya masuk pandir kawan tadi, ujar kawan puasa kan kawan dikabul. Kan berapa aku je bilang kepingin puasa, tak mau aja puasa. Kawan aja kawan dikabul ikam ada apa juga kan misalnya ikam lantaran jangan lah ikam lantaran bagi lapar jangan karena lantaran lapar bagi kalau ikam kada puasa dan kepingin puasanya. Kawan aja dibayar di Ramadan. Dibayar kawan ikam puasa dibayarmu. Fitrah jangan kada juga kan karena puasa itu kewajiban, fitrah itu juga kewajiban fardu ain kan. Masing-masing pokoknya di rumah ada fitrah sudah seekor nggak ada lagi kada boleh perorangan per kepala ngarang fitrah doang. Lalu kawan sama diri rasuk sanyang raya sudah ini tentang hari kan hanyar rasuk panggil kawan kayak paling aku dia apa mangga ada fitrah pagi tadi kada fitrah indah doang tentang harinya masih belum fitrah lah. Nah maka masih boleh berfitrah walaupun malam datangkan fitrah itu hukumnya haram. Menunda-nunda fitrah hingga sampai orang salat Id sudah kan sengaja. Nah, itu hukumnya haram. Tapi tetap fitrahnya dikeluarkan supaya jangan berdusta. Itulah. Akhirnya apa? Sudah asar dulu fitrah. Berniat saja. Maka hukumnya ini mengqadha. Tapi fitrahnya karena fitrah itu kewajiban walaupun waktu itu luput tetap kurang tuh fitrah. Nah, hukumnya mengqadha. Walaupun sudah habis mengqadha ini. Itu kan hukumnya lah. Jadi ada unsur kesengajaan malam petaka, hukumnya haram. Tapi mengeluarkannya adalah kewajiban kita masing-masing. Kan seandainya kan ada orang misalnya berapa tahun silam ada fitrah bisa dikabul kan? Dikabul fitrahnya. Karena zakat itu adalah kewajiban. Sembahyang itu kewajiban, kawa dibayar, kawa dikabul, begitu pula zakat fitrah atau zakat yang lainnya itu kawa dikabul di waktu yang lain. Gimana ya harus mengerjakannya ada waktunya sebelum kita mengerjakan salat Id tadi. Nah itulah cara di antara apa? Di antara
bila ada suatu hal yang berkaitan dengan zakat fitrah tadi. Gitu kan. Jadi nang sekarang adalah makanan pokok kan, nang di masyarakat itu kan, makanan pokok yang ada di masyarakat itu itulah nang di fitrahkan. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab ini, ulun dapat kitab ini, ya ini alhamdulillah canggih malah. Pada kitab ini kan nang mengarang orang Maroko nama orang kitab ini kan. Tapi nggak ada di zaman kita zaman canggih lah, zaman canggih nama inilah. Jadi nyaman saja kan, biar di ujung dunia kan mengarang kitab buat orang ke internet yang dah habis dah sadudian gak ambil. Di download kan, tinggal anak-anak tahu aja paham jangan download lah. Nah jadi kan kitab ini PDF bentuknya, belum download, lalu di print, di printan. Ngarang kitabnya wa yaqul ihsan fi fadli zakatil fitri wa fadaili syahri ramadan. Nah jangan kitab ini untuk baca bagaimana lah di mana-mana kan ada tempat baca kitab ini. Sampai di ujung sudah nah. Nang ulun masukkan di sini ada di sini doa nang dibaca hari raya. Hari Idul Fitri atau Idul Adha dibaca doa gini. Jadi di kitab lain ada tamu, alhamdulillah tamu di sini. Nah, di sini disebutkan oleh pengarangnya warada haditsun fi du'ain yuqalu yauman id. Ada satu hadis yang mendatang tentang doa nang dibaca hari raya. Jadi maaf lah, umat aturan Jepang lah, tapi kan ada mewajibkan Bang. Jadi bagus dibaca waktu ibadah salat Id. Kan ibadah salat Id kan sebelum khatib khutbah kan ada doa. Nah, bagus doa ini dibaca. Maaf lah, lu kada menyalahkan orang dan kada manggil orang itu salah lah, atau kada manggil orang sebelek. Biasanya apa kita baca? Ya gani hamid kan jatah. Kalau ibadah salat Id aja sebelum khatib khutbah ya gani hamid lah. Kalau kami di sana kan ya gani ya hamid ya mukmin ya mu'id. Sama lah hari raya kan, sama lah hari Jumat kan dibaca lah. Nah, kan. Ada salah ada bagus dia doa apa kali dibaca? Nah, bagus saja kan. Nah di sini sidin menampilkan doa nang dibaca di raya. Mungkin bagus dibaca waktu orang banyak tadi kan. Nah, tentang sebelum Id harus baca doa gini. Nah itu kan. Tapi kada mewajibkan banget, mewajibkan. Ini kan masalah amalan ini kita kada tentang wajib gitu kan. Nah, amalan sunat bang doa nih. Cuma sini anda doa ini dibaca di hari raya. Jadi sama ada kita surangan atau kita salat Id berjamaah tadi. Lalu jadi sini ini pengarang kitab ini orang Maroko, nama sini Abdullah bin Muhammad As-Siddiq Al-Humari Al-Hasani. Jadi sini wa in kana dhaifan yuqbalu fi mithli hadza. Memang sini hadisnya ini dhaif. Ada dia itu hadis itu lemah, hadis itu lemah. Artinya ada kuat benar atau beritanya itu lemah. Cuma lantaran ini dikatakan hadis Nabi, lebih baik kita dapat amalan daripada hadis dhaif daripada mengarang seorang. Itu kan? Contohnya anak kita berbuka puasa, Allahumma laqad sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu ujar Wahabi. Itu je amalan itu dhaif je. Wahabi ini kan tagih separi hanya lah. Menghantar-hantar orang amalan orang yang bisa sabarian kan. Dhaif di hadisnya saja. Jadi amalkan ujar Wahabi. Apakah hadis dhaif itu karai kan? Hadis dhaif itu amalkan. Asalkan jangan hadis dhaif ini masalah hukum, masalah itikad, masalah halal haram, masalah sah dan batal. Hanya hadis dhaif itu kita ada kehigangan kada dipakai loh. Tapi kalau masalah hadis dhaif berkaitan dengan amalan, silakan amalkan. Jadi Wahabi itu kan sok bersih, sok suci menyerang lawan amalan orang Tuhan. Jadi kalau baca doa itu Allahumma laqad sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Orang Nabi demikianlah hadisnya itu kan ini bacaannya itu itu hadis dhaif ya. Amalkan ya. Masalahnya ini masalah amalan saja apa. Sama aja ini kan. Jadi jadi pengarang karena amalan ini dari hadis dhaif, jadi tetap aja kita bagus diamalkan hari raya. Li'anna du'a matlubun fil Qur'ani was sunnah. Karena doa itu sangat dianjurkan dan diperintahkan melewat hadis Al-Qur'an dan hadis. Walam yarid ta'yinu naw'in minhu bi khususin. Memang kada datang doa khusus dibaca hari raya. Ini doa khusus dibaca hari raya. Kada datang di sini hadisnya kayak itu. Nah, itu. Fal amru fi wasi. Terserah aja apakah doa-doa. Cuma ini ada doa atamu dari hadis nang dhaif. Jadi kalau kita beramalan lebih utama kita mengambil amalan dari hadis dhaif daripada mengarang seorang. Karena kalau kita mengarang seorang bisa salah-salah kita kan. Bahasanya dan sebagainya kan. Ada menyalahkan orang pernah mengarang doa seorang, cuma lebih afdal kita menggunakan hadis Nabi SAW walaupun dhaif.
Nah, itu. Kenapa jadi kita menampilkan benar? Karena pengarang kitab ini adalah seorang ahli hadis. Orang ahli di bidang hadis. Jadi kan kita ibaratnya itu sebagian apa contoh ada jaminan lah ibaratnya kan nasihin ungkai itu ada baca maruyakan kita, ada baca mengakhir kita. Wa hadza nafsu du'a al-musyarih. Inilah doanya. Nah, doanya lah. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan taqiyah. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan yang bertakwa. Bagus doanya. Wa mitatan sawiyah, bila mati kena mati nang bagus, mati nang normal dikatakan, mati nang baik. Wa maraddan ghaira mukhzin wala fadih. Ketika kami kembali kepada Engkau ya Allah, kami tidak akan dipermalukan dan disedihkan. Artinya kan kalau baca supan kami beri kepada dia ya Allah, berarti matinya itu bagus. Pede saja kan ketika mati menghadap Allah Taala. Kemudian sambungannya Allahumma la tuhlikna faja'ah. Ya Allah, jangan Engkau matikan kami bakal kejutan. Wa la ta'khudna bawtah. Jangan Engkau hantam kami ya Allah waktu kami lengah. Artinya ada kesalahan Allah Taala, pas ketulahan, mati. Nauzubillah min dzalik. Wa la tuhjilna haqqin wa la wasiyah. Hingga kami mati ya Allah belum sempat membayar hak-hak yang perlu kami bayar dan kada sempat berpesan-pesan yang baik-baik kepada keluarga kami. Nah, saya mati itu kan mati yang baik dan mati yang tahajud matinya doa aneh. Jangan mati tahajud, baik selesaikan urusan dulu masalah kita dan manusia Allah Taala. Ajar mati kan. Jadi matinya itu mati nang pede menghadap Allah Taala. Doa aneh kan maksudnya nih. Kemudian Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal ghina wat tuqa wal huda. Ya Allah, berikan kami ya Allah al-'afaf, merasa cukup terhadap apa yang Engkau berikan, artinya menahan diri daripada yang haram-haram, dan kayakan hatimu hati kami dan berikan kami takwa dan petunjuk. Wa husna aqibatil akhirati wad dunya. Masalah urusan kami dunia beres, bujur, nyaman ujungnya, begitu pula masalah akhirat. Wa na'udzubika minasyakki wasyiqaqi warriya'i wasum'ati fi dinik. Dan kami minta Engkau ya Allah daripada ragu-ragu dan mengganggu-ganggu dan riya dan sum'ah pada agamamu. Ya muqallibal qulub la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jadi alhamdulillah Allah sudah tahu amalan ini. Nah, waktu khutbah baca ini kan ada salah juga lah. Nah, waktu khutbah baca, waktu berdiri di mimbar dibaca kan ada salah juga doa ini dibaca lah. Nah, jadi kan waktu tonton sebagai dibaca. Nah, maaf lah ini maaf. Ya, biar paham aja lah. Ya kan kada tujuan untuk ada sekadar apa aja untuk pribadi lah. Ini alhamdulillah ulun kerjasama dengan toko kitab di Martapura Surya Agung. Jadi buahnya minta kepada ulun ulahkan buku amalan. Maaf lah, nih teks berulang lah. Ini kan ada amalan deh. Ini kan Martapura juga nih. Martapura juga mencetak nih. Jadi kan ada toko yang lain pulang hendak juga supaya kayak ini juga kan ada di suatu buku amalan yang dicetak oleh oleh si toko kitab tadi. Lalu kerjasama ulun biar usahakan naik. Lewat nih mana kan merancang nih. Selesai. Nah, lalu dikirim ke Jawa kitab bulannya sekitar 10.000 kitab, para 10.000 mencetak nih. Nah, jadi kan anunya nang mamam dan ini orang Martapura, ulun olahkan isinya kan. Nah, ulun buat doa tadi dibuat di sini. Nah, jadi doa di sini di buku ini kan isinya adalah amalan-amalan dari surah-surah Yasin, Waqiah, Tabarak, Al-Fatah. Kemudian sini amalan-amalan mulai bangun guring sampai guring pulang. Macam-macam amalannya tadi kan. Keadaan kita sehari-hari ini nah. Ada pula sini amalan tata cara salat kan. Nah, sembahyang, namanya bacaan sembahyang, kemudian daripada kita wirid-wiridnya, doa ibadah sembahyang. Di sini bila imam membaca doa pun ulun ini nang bentuk redaksi berjamaah kada perlu lagi mengubah. Kan kita biasa kalau surangan, Allahumma inni as'aluka, Allahumma rzuqni kan kalau surangan. Bila jadi imam jangan lagi Allahumma inni as'aluka. Itu hianat caranya. Jadi imam baca Allahumma inni as'aluka, jadi imam baca Allahumma inni a'udzubika, dimau itu hianat caranya kan. Bila jadi imam harus redaksi jamaah. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna na'udzubika, Allahumma rzuqna. Nah, itu kan bentuk redaksinya. Di sini ulun-ulahkan dulu. Jadi imam-imam kada perlu lagi memikirkan nahunya nih. Sudah masak dan tinggal baca jadi ada sini amalan-amalan baca doa-doa setelah salat. Kemudian sini amalan-amalan mulai bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Napa bulan Muharram awal tahun terus amalan bulan Muharram. Bulan Safar ini amalannya. Kemudian bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan. Nah, di Ramadan sampai niat fitrah, niat macam-macam lah. Di sini kan punya di sini ada aja dalam di sini. Nah, ulun ini bukan tujuan bisnis mana, cuma hendak
menyebarkan amalan yang bagus kan ke masyarakat. Nah, jadi ini kan harga promosi kan, tapi kan dijual kan bisa kan itu kan lapor berjualan teh. Jadi ulunnya aja bahadiahan aja kayak di kan sekumpul tah. Kalau sudah kan bahadiahan. Jadi kita mengambil buku kan, atau barang di situ kita beri hadiah kepada mereka. Jadi sabut ini hadiahnya 10.000. 10.000 harganya. Ini insyaallah murah pada di pasar. Cuma kita kada jual beli lah, ini kita kada jual beli bahadiahan aja. Ini udah merupakan 20 gudeng. Dan nama lagi isinya kalau atau pian-pian mana? Kita di sini di belakang. Ya, sambil kita dah secara mana. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf kalau misalkan ada ya kurang baik lah. Cuma tujuan ulumnya nak mempromosikan supaya amalan-amalan ini dikenal masyarakat itu kan. Nah, mungkin ke pasar mungkin kada bergantung mencari ini yang mana? Langsung ke masyarakat kan mudah-mudahan kurang senang dengan amalan-amalan ini kan yang disediakan di sini. Jadi kita nyaman Pak setahunan kan ada isi amalan jangan. Biasa kan dari itu bila bulan Muharram berbagi ke atas kan guru amalan belum haram ini. Karena safar berbagi pulang ke atas akhirnya karena kehilangan biasa pulang kita amalan guru. Nah, jadi ulahkan kali bukunya kan bakal ruang. Jadi dia bulan safar apa bulan Muharram 2 tahun ada di sini kan. Tuh kita bulan Muharram tuh tiap hari ada doa yang dibaca. Ada doanya. Ada tunggal doa awal tahun aja. Mulai tanggal 1 sampai hari Asyura ada amalannya. Belum buat sini. Nah, safarnya apa? Safar itu sebulannya ada amalan doa yang dibaca hari-hari bulan safar. Nah, amalan apa? Arba mustamir ada juga sini. Ada juga sini. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Seorang ulama nama beliau adalah Dul. Kemudian beliau bergelar Asyibli. Beliau berkata, ini adalah murid daripada Imam Tasawuf Sayyidi Syekh Junaid Al-Baghdadi. Kata beliau, "Idza aradta an tasta'nisa billah, fastauhish min nafsik." Apabila engkau ingin merasakan kebahagiaan di hatimu ketika engkau sendiri saja dengan Allah Ta'ala. Jadi kita itu mau ulang hati kita marah menghina melawan Tuhan. Itu biasanya kada kawan orang banyak ini. Kenapa? Kita buat orang banyak ini kan ada orang berpamer kita saute kan, atau ada orang bakal melakukan ini itu kita melihat none. Akhirnya hati kita ini kada kawan fokus ke Allah Ta'ala. Kalau kita ini kan sebagai orang awam nih, kita ini bilanya ada yang dilihat, ada nama mandiri kita atau apa yang kita dengar, itu biasanya berpengaruh kepada hati kita. Dan asalnya kita hendak mengingat Allah, akhirnya apa? Lupa. Kita orang awam, nah orang awam itu kalau kita awam, kadang dikasih, lupa kan orang awam tuh waktu banyak ini nah. Allah Ta'ala jadi mengatakan manusia itu kada orang awam, pasti kan ada yang dilihat, lalu hati kita terarah kepada yang kita lihat, atau ada yang kita dengar, maka hati kita terarah kepada yang kita dengar. Nah, bila hendak kita merasakan cinta kepada Allah, maka carilah waktu kita berduaan saja dengan Allah Ta'ala. Kayak anak berdua atau kayak berkumpul adalah artinya kita surangan, kita yakin Allah melihat kepada kita. Kita melihat kepada sesuatu, kita ingat sesuatu ini adalah berhubungan dengan Allah, artinya ciptaan Allah Ta'ala. Nah, misalkan kita sembahyang, kita tengah malam bangun tahajud, misalkan sembahyang. Nah, waktu kita sembahyang, itu kan cara kita untuk mengontakkan hati kepada Allah. Ada orang yang ketika sembahyang malam itu hatinya bahagia, senang. Kenapa? Karena hatinya sedang jinak kepada Allah. Kayak apa jadi kita tuh kalau mau mengutarakan Tuhan, dua jalannya kan. Rasulullah SAW bersabda, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah." Tingkatan tasawuf namanya al-ihsan. Kan pertama Islam, pertama iman, kedua Islam, nah ketiga ihsan. Iman tauhid, Islam fikih, ihsan tasawuf. Nah pagarang arti ihsan, nangaran tasawuf kok pagarang ihsan tingkatannya an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat kepada Allah. Maksudnya apa? Kita sembahyang, kan? Ada yang dibaca, ada yang digawi. Ingat kan kita sembahyang tuh Allah mengawakan. Ini nih ka'annaka tarah nih. Ini aku ini dikawakan sembahyang nih. Di bangunan tengah malam, diberi petunjuk kan tentang bangun dia kawat, baca muas
anggota wudu kan, kemudian ampar sajadah menghadap kiblat, Allahu Akbar. Nah, ini semuanya jika bukan Allah yang mengawakan farai. Ini ngaran antak budallah ke anak kata. Ingat bahwa seorang ini dikawakan oleh Allah Taala. Nyatakan kan bacaan kuninah ni Allah mengawakan. Tak bergerak belakang, rokok, tidak, sujud kan terus kan semua yang malam itu. Ingat akan bahwa Allah mengawakan. Ini adalah musyahadah namanya. Antak budallah ke anak kata. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Bila kada kawa mengamalkan musyahadah, merasa kita melihat kepada Allah, artinya kan kita kontak kepada Allah, kita mengatakan ini semua adalah pertolongan Allah. Nah, itu tangannya timbul tenggelam juga, maka kita bisa turun ke bawah. Fa innahu yara. Ingat akan bahwasanya Allah selalu menilai kepada apa yang kau lakukan, baik kalau secara lahiriah atau secara batin. Ini namanya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Biasanya kalau orang musyahadah ini di bidang ibadah, kadang mau kan orang maksiat, aku ini maksiat Tuhan mengawakan, ini marah uang katanya kan, nang digawe maksiat, waktu maksiat Tuhan dikatakan, mau nih kamu, mau musyahadah, ada mau para maksiat, karena maksiat musyahadah, ini mohon Allah Taala kan, orang musyahadah itu pada ibadah, dikatakan Tuhan nolongi kan, ini musyahadah katanya, jadi pasti gawe yang baik-baik. Tapi kalau muraqabah ini supaya kita jadi benteng, menjadi penghalang kita daripada melakukan hal yang keji, yang buruk. Misalkan orang ada maksiat, puasaan kan, puasaan. Lalu orang kadedaan, surangan oleh, lalu tergerak di hati. Aja namanya nih, tampulu kadedaan nih, bini kadeda, bin dua kadeda kan di rumah nih. Baik aku makan aja. Nah, tak buka dia sana makan oleh, tampulu kadedaan marihatnya nih. Aku makan aja kan bisa aku pura-pura lihat kurang bahasa aja. Orang ada tahu ya, orang ada daan nih. Nah, ambil aja nasi kan atau apa nggak dimakan nih. Mie goreng daya kan. Nah, mie goreng dikohong. Nah, masuk ke buaran jangan nih makan gitu. Nah, amun orang musyahadah ada bacaan orang muraqabah ada bacaan melanggar hukum Allah Taala walaupun surangan nih muka kulkas melihat banyu, melihat satrok, melihat wadai kan masih ada sisa-sisa pembantaian waktu sahur tadi kan malaran nih bawa ke buah ranjang nih dimakan ini kau aja jadi tahunya aja bini kan itu juga ada kan di rumah misalnya. Nah, tapi kalau orang muraqabah jangan hendak membuka kulkas, jangan hendak makan, tapi pikir aja kan hendak apa aja manu hemat apa nih beberapa patak buah ranjang kayak itu anggar tahu kan. Nah, orang muraqabah di mana kata dia ada banyak kesempatan hendak membuka nih, banyak kesempatan hendak sholat. Di mana kan banyak aja kesempatan orang nak ada sesurangan hantam gitu. Banyak aja kesempatan orang nak muraqabah kada bacangan manggilin itu. Iya, kita ni kan ta'lamun tattaqun kan. Kita puasa ni kan supaya kita bertakwa. Mendidik kita kayak apa muraqabah itu supaya hidup di hati kita. Di mana kita surangan kah, orang kadedaan kah, kada bacang membatalkan puasa. Kenapa? Yakin Allah tahu, yakin Allah melihat. Itulah namanya muraqabah. Inilah salah satu yang lebih rendah. Yang lebih tinggi adalah ketika kita musyahadah, menggenang Allah Taala. Napa kita beri kebaikan kita katakan Allah melalui itu musyahadah. Bila kita lepas pada ini masuk ujub marah ya. Akan tahajud tadi kan. Salah orang tahajud mana? Mulai pukul 2 tahajud sampai orang sahur. Salah tahajud baca Quran sambil tahajud nih. Dia tuntung nak, oh jadi ini, sedang makan lagi, dia ini jangan berdoa lagi, tuntung berdoa, dasar puas aku aja tahajud malam ini, salah tahajud Quran, siapa dulu dong, nah ujub nih, habis dah, tahambur pahalanya para yang sudah, itu ujub itu bahaya benar nih. Jadi orang yang ujub itu adalah orang yang lepas dari muraqabah. Bila kita khawatir muraqabah terus kan, ingat Allah yang melindungi, ingat Allah mengawakan. Itu insyaallah untuk juga kan akan terhindar. Ya memang pandirinya nyaman, tapi praktiknya sangat sulit sekali. Mungkin dia lebih ahli pada untuk mengamalkan mana. Nah itu kan kita nih. Jadi kita nih sambil mengingat-ingatkan ilmu kan supaya kita sama-sama kawal mengamalkan. Jadi apa tadi? Ujar Imam Syibli, amun paratan surangan itu kan kita hendak mencari kejinakan dengan Allah. Itu aja kan kita tuh sudah yang tengah malam tahajud kan orang ada denang gawinya nih orang kadang-kadang gawi kita menggawi kan orang gawi kita bangun tahajud itu nanti cari itu adalah menjinakkan hati kepada Allah. Amun waktu orang banyak ahli kita hendak menjinakkan hati kepada Allah Taala karena kita terganggu oleh keadaan, terganggu oleh nang pertemanan tadi kan
Tapi ketika kita berdua-duaan dengan Allah, maksudnya ketika kita surangan beribadah kepada Allah, maka disitulah jalur untuk menjinakkan hati dengan Allah. Ternyata ada tipsnya, ada caranya yang paling utama. Jadi kita tuh bila hendak dapat rasa jinak kepada Allah, ada amalan sepenting di sini ambil amalan. Cuma amalan ini kan bentuk hana keberadaan. Bila kawan ini berhasil kita mengamalkan, insya Allah nang lain itu mengiringi. Nah, ada bang Arif langsung jadi dapat 3 man saja. Bila hendak hati itu jinak Allah Taala, kita sembahyang tengah malam, sekarang hadirat Tuhan, bahagia hati. Kenapa dibahagiakan? Karena dikawakan Allah beribadah. Napa disenangi ibadahnya? Kan kada sebenarnya, kada ibadah. Jadi senangi. Nang disenangi itu Allah nang mengawakan ibadah itu nang disenangi. Amun kita sembahyang tengah malam, puas dia aku jar, Allah tajus Quran, ini munarja dia aku jangan untuk ibadah. Lalu senang dengan ibadah itu, luput juga itu hanya tasambar ibadah. Bagi ulama lah, tasambar ibadah ngarannya. Jadi kita ketika ibadah itu senang, hati bahagia, bahagia kita tuh kepada Allah nang memudahkan kita beribadah. Itu caranya kan. Lalu ketika orang mendapatkan rasa jinak kepada Allah, itu sebenarnya ada amalan yang patigaman yang penting. Dengan demikian insya Allah yang lain mengiringi. Napa jadiin? Fatauhish min nafsika. Maka putuslah segala keinginan nafsumu. Karena bila nafsu itu macam-macam keinginan, itulah yang akan bertentangan dengan perintah Allah. Ya, nafsu itu kan kita kan maka itu. Jadi kita ini diandaki Allah akal, di awal kita nih diandaki nafsu supaya kita nih kawan berjuang. Amun kita nih akal aja, di awal kita nih dari Tuhan kada bernafsu, kada ada perjuangan kita nih. Baik berdaan, kayak malaikat Pak, jangan malaikat maksiat. Kada dengar malaikat maksiat mana? Malaikat suruh bertasbih, terus disuruh malaikat bisa sembahyang, terus kan atau hadisnya ada macam-macam. Kada tak dengar malaikat maksiat. Kenapa? Karena mereka kada bernafsu. Akal tunggalnya. Jadi jika kita nih akal berdaan diberi kada bernafsu, kada ada perjuangan. Baik berdaan kita nih. Kada sebab aturan macam-macam lagi kita nih baik berdaan dah. Tapi kita diberi Tuhan nafsu. Itu adalah supaya jadi perjuangan kita. Jadi akal diberi, nafsu diberi, lalu kita berjuang supaya kawan mengimbangkan diri kita. Nah itu jadi kan ada hasilnya kan. Orang kada berjuang kada dapat penghargaan. Orang dapat penghargaan itu adalah hasil berjuang. Itu kan. Maka diambil dari diri kita ini nafsu dan akal. Nah maka jadilah engkau lawan nafsumu itu kada menuruti dan kada mengikuti segala saran-saran yang jelek-jeleknya. Walaupun nafsu ini kada boleh kita fokus, kita ponis, kita katakan nafsu ini jahat terus ada aja, terkadang nafsu ini baik. Asalkan kita bisa mengatur. Karena kita ini beribadah kepada Allah harus ditolong oleh nafsu juga. Amun kada ada nafsu, dunia ini kada macam berjalan juga kan. Cuma nafsu yang harus kita kuasai. Contoh, kita puasa ini lah. Amun kada ada nafsu dalam puasa. Maksudnya apa? Waktu sahur tadi makan itu berbeda kita nih lah. Sahur tadi kan, piring, ada tanggung piring kan makanan ada wadainya pulang kan, ada bayinya dimakan. Kan apa? Kan jadi membuka liur mau makan, tak boleh kita makan kan bersahur nih. Enggak makan ya kok kita besok. Nah, kita kan bersahuran puasa ya Pak, tampar nih. Nang bersahur gen tampar, berarti kita ada bersahur. Nah, itu waktu kita bersahur itu kan membuka liur nih. Cocok lawan liur makannya tak boleh makan. Sehingga apa dengan parut kita kenyang, lalu nyaman kita buat puasa. Coba aja nafsu kada kita turuti. Anak puasa nih kita nafsu jangan diasih kan. Punya nafsu makan lo. Kada bawa makanan yang nafsu aja, pegang liur je, supaya ikam jakao je. Malah kurangnya nang kao, kada nafsu. Kita kao, tak ikungan nang kao lo kan. Lalu kita puasa itu pakai sahur. Nah, sahur itu adalah keinginan nafsu. Tapi keinginan nafsu nang diatur oleh iman dan akal. Coba aja, misalkan ikan nafsu yang makan rasa puas-puasnya. Dia hanya makan gak ada kelebihan. Nang saat tanggung piring kenyang, hentamnya 2 piring setengah. Nah, tuntung makan sahur, pas tampar lo nih. Orang sukuhnya beda yor. Nah, ini gak ada nafsu. Nafsu taruh dikabulkan kehendaknya nih. Seorang pun tak bendai kan. Jadi nafsu yang diatur porsinya kan sehingga menjadi baik. Itulah kita tuh dalam beribadah harus ada akal dan ada nafsu. Nafsu yang ditumbuhkan oleh akal. Nah begitulah. Jadi kan rupanya lah maulah kita nih biar pada Tuhan itu adalah ketika nafsu dituruti.
Amun kita lang Allah taala pasien aja kan pasti nafsu tuh tak hijau mana. Arti nafsu itu apa ini? Dihargai keberadaannya, tapi jangan dikabulkan segala keinginannya. Pernah dilihat orang Imam Shibli ini kan ulama besar dalam dunia tasawuf, wafat sidin. Lalu ada yang mimpi sidin batakun naik kawanan benar. Ujar orang, wahai Imam Shibli, wahai tuan guru, imbas pian wafat ini kan pian sudah dalam barzah kan ya. Kayak apa keadaan pian sekarang di alam barzah. Nah, jangan bisa ada orang mati itulah aja. Kami pilih tetamu kan bapak anak kuning. Apa yang sedang engkau hadapi dalam barzah. Lalu jadi sidin, Allah Taala waktu aku wafat kan nih, waktu aku meninggal dunia kan wafat, sidin lalu roh kolina dihadapkan ke Allah Taala. Jadi kita nih saat yang paling bahagia atau paling menderita adalah ketika kita mati, roh kita dihadapkan ke Allah Taala. Inilah saat-saat nang paling bahagia atau kebalikannya yang paling menderita. Kalau orang nang husnul khatimah, orang yang baik, ketika wafat rohnya disuruh menghadap Allah Taala, kayak Pak. Nah, bahagianya lah ujar Allah Taala, wahai hambaku, kayak itu aja kan, sanding itu aja kan, wahai hambaku aja Tuhan. Itu luar biasa, bahagia benar. Mulai lahir sampai mati kan, kadang-kadang kawan malawani, kadang-kadang malawani, kebahagiaan itu. Pokoknya seumur hidup tuh paling bahagia ketika Allah mengatakan, wahai hambaku. Itu hanya kan cukup dah, apalagi macam-macam bilang Tuhan aku ridha kepadamu, itu luar biasa bahagianya. Tapi bagaimana kalau orang nafsul khatimah, rohnya dipaksa untuk menghadap Allah Taala. Kada usah tambah pandir kan, kada usah dipandiri Tuhan kan. Ketika Allah kada menghirani kan, kayak sakit hatinya. Ketika orang namanya suul khatimah, kita sama berarti kan. Bila mati, pertama-tama roh kita nih akan dihadapkan ke Allah Taala. Inilah saat yang paling bahagia atau paling menderita. Nah, setelah itu kan kalau orang sudah hamba, wahai hambaku, surga menanti kan. Tapi ketika Allah Taala marah murka, naudzubillah min dzalik. Nah, ketika Imam Shibli wafat ini pertama-tama sering berjumpa dengan Allah Taala nang laisa kami syai'un. Bagaimana kejadiannya? Wahai Shibli, wahai Abu Bakar, nya galatin Abu Bakar, kunyah ini. Wahai Abu Bakar, Allah Taala kan dalam dialognya adalah, tahukah engkau apa alasanku mengampuni dosamu? Rupanya Sidin sudah dapat kabar gembira, dosamu diampuni Allah Taala. Berarti sanang benar lah. Nah, wahai hambaku kata Allah Taala nih, tahukah ikam apa sebab jadi dosamu kampuni? Karena si hamba ikan disuruh mencari, menjawab baik, mencari apa kira-kira ya Allah, karena ulun mulai balik sampai ke mati kan, alhamdulillah nih selalu dapat melakukan ibadah kepada Engkau, amal soleh. Maka jawab Allah Taala, bukan itu, cari yang lain. Mungkin ya Allah karena ulun ketika beribadah kepada sampian ulun ikhlas. Bukan itu jangan pulang. Lain. Atau ya Allah mungkin gara-gara ulun berhaji, puasa, sembahyang, badan harap yang sampai. Atau gara-gara itu Engkau ya Allah mengampuni dosaku. Kada juga ya Tuhan. Atau ya Allah ulun selalu suka berkumpul, bergabung dengan orang-orang saleh dan suka menuntut ilmu. Mungkin itulah nang Allah biar mengampuni ulun ya Allah. Kada juga Tuhan itu. Akhirnya habis dan dimukai kan alasannya, kada tetamu semuanya parai. Kada diakui Tuhan, itu kan sebagai alasannya nih. Amun sudah kayak itu ya Allah, ulun kada tahu. Napa ya Allah menjadi sebab ulun dapat keampunan Engkau. Lalu Allah Taala membuka suatu kenangan. Jaka tampil kita dibukakan orang video. Nah videonya lihat videonya nih. Video ikam waktu masih di dunia. Nah videonya gambarnya tampilannya jaka tampil kita ini kan. Itu ikam langkah. Nah lihat apa yang terjadi. Ingatkah engkau wahai Shibli, ketika engkau berjalan-jalan di gang kota Baghdad, lalu engkau bertemu kucing halus nang kadinginan kan? Di kota Baghdad itu kan karena daerah Arab itu kan dingin benar, dingin pada kita. Ada kucing halus kadinginan, koronyok kan, aku cia nih. Lalu
ada di hatimu rasa marah tentang kucing makhluk Allah Ta'ala tadi, lalu ikam tangkap karena sayang kepada kucing itu, hingga engkau memberikan kehangatan kepada kucing itu, dimasukkan dalam tangan baju nang benar, supaya nya kata ini lagi dihangatkan. Ya Allah, lu ingat, katanya videonya ada kan? Ingat ya Allah, lu ingat kejadian itu ingat. Nah, lalu Allah Ta'ala jawab, gara-gara hatimu itu sayang lawan kucing nang halus itu, maka aku balas ikam sekarang, ikamku sayang itu. Ini sifat penyayang, luar biasa. Jadi bila kita tuh ada di hati penyayangan, lalu Allah Ta'ala itu menandakan bahwa sayang kita. Jadi Allah dahulu sayang dengan kita, lalu sayang dengan kita tuh malin keluar mengana kepada makhluk Allah Ta'ala yang lain. Nah itu adalah, jadi kita walaupun amalan dengan sepele kan, pindah ke dapat penting, ternyata bisa di situ Allah Ta'ala meletakkan keridhaannya. Sifat kasih sayang kepada binatang yang ada bisa juga kan ibadah kepada Tuhan nih, ada sembahyang puasa kita juga kan, tapi makhluk Allah Ta'ala. Nah ketika kita marah kan, kasih sayang kepada binatang itu menandakan Tuhan sayang kepada kita. Ada kucing juga, kalau macam-macam lagi lah, makhluk yang lain itu kan, manusia begini lagi kan, menolong kucingnya kan diberi rahmat Allah Ta'ala, apalagi kalau menolong manusia begini lagi kan. Adalah itu kan kiasannya. Ya mungkin kita dapat sampaikan, semoga ada manfaatnya berbeda biasa-biasa. Semoga kita semuanya selamat di akhirat dan kita semuanya diberi Allah Ta'ala kesehatan, keamanan, panjang umur dalam taat ibadat, dan nantinya kita diwafatkan dengan husnul khatimah, dan nantinya kita di negeri akhirat mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, mendapatkan surganya Allah Ta'ala, diberikan syafaat itu dengan sebaik-baiknya ala hadiniyah wa kulli ma nawabi sarfus salih ila hadratin nabi wa ahli baitil kiram syai'ulillah wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. آمين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين تعبدنا بدعائك الإجابة والأمر كل به ونسألك الصدق في القيام بهذا الأمر وبمثال هذا الطلب ونتوجه إليك بما دعاك به أنبياؤك وأولياؤك وأهل رضاك من أهل أرضك والسماء أن تنقذنا والمسلمين وترحمنا والمسلمين وتتدارك إخواننا المسلمين بمشارق الأرض ومغاربها أجمعين. فرج كربهم إلى كنافات أنهم أجمعين. اجمع شملهم لهم شملهم ألف ذات بينهم وفق للتوبة عاصيهم وتقبل التوبة من تائبهم علم جيدهم وانفع بعلم علمهم اشفي عريضهم عافي مبتلاهم ادفع شدائدهم ارحمهم يا رحيم انصرهم يا ناصر تولهم يا متولي كلهم يا كريم ارحمهم يا رحيم. اللهم إنا نسألك نظرة من نظرتك العليا في ساعة هذه تعم خيرات البرية والأمة المحمدية في الظاهرة والخفية يا مجيب الدعوات ويا سامع الأصوات ويا قاضي الحاجات وتب علينا وعلى الحاضرين توبة نصوحا زكنا بها قلبا وجسما غروا واجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين.